Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi khalatillahi atiki. Alhamdulillah la nikmatul Islam iman wa kafa bima minna alhamdulillah kulliha alhamdulillah bi nikmati tatimmu shalah. Sob, ini ada WA dari Yusuf Tiana ya. Itu ke email saya ribasolution@gmail.com, atau kalau Anda mau curhat segala macam-macam langsung aja ketik ribasolution di situ .com ya. Ketik hubungi di situ. Di situ ada penjelasannya. Di situ contoh namanya Anda siapa, nomor telepon berapa, bla 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 terus ini. Jenis utang apa dan yang lainnya. Ini contoh ya seperti ini. Namanya Alfa Rizky, ini agama Islam, pekerjaan swasta, pernikahan, belum nikah, jumlah penghasilan 5.500.000 per bulan, nominal hutang sekitar 32 juta, jenis hutang kartu kredit dan KTA, kemampuan bayar hanya 500.000 sebulan. Saya akan menjelaskan kronologi hutang saya dengan kartu kredit KTA. Saya menggunakan sesi sejak 2014, selama ini saya tidak ada masalah sampai saat pandemi di tahun 2020 adik saya terkena PHK sehingga di rumah saya sendiri yang bekerja. Dan karena pandemi pun penghasilan saya berkurang, saya menanggung orang tua, juga karena bapak saya yang sebelumnya sebagai project online tidak bisa bekerja karena sakit. Sudah 2 kartu kredit saya tutup dari hasil mencairkan BPJS saya. Sekarang saya sudah tidak mampu membayar lagi sisa CC dan KTA yang lain. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menghadapi masalah ini. Jadi intinya gini, Anda udah benar. Ketika Anda sudah tidak mampu lagi segala macam-macam, mana yang utang itu prinsipnya utang itu wajib dibayar. Dan saya mengalami pendampingan kartu kredit, itu indah sebenarnya kalau Anda tahu cara menyelesaikannya. Jadi saya bawa mereka ke negosiasi aja. Jadi lewat email dan gini loh, intinya gini, ketika mereka datang pun kita minta payment history sama outstanding kita berapa gitu. Dan pasti mereka agak keberatan lepas itu. Dan saya bilang sebelum kita dapat payment history dan outstanding, saya tidak bakal, saya akan slow respon gitu. Tidak bisa ditemui dan juga gimana gitu. Kalau mereka datang ke rumah ya cuekin aja. Karena paling Anda minta ke mereka payment history. Jadi buatin surat. Di situ ada contoh SP1-nya di ribasolution.com ya. Segala macam. Penuhi dulu itu. Jadi kita mulai main pakai aturan. Kenapa? Negosiasi tidak akan sukses ketika kita tidak punya bukti. Jadi kita data ini, kita punya data dan bukti. Dan ketika ke pengadilan pun, ke perdata pun, proses perdata, kita sudah punya bukti dan yang lainnya gitu. Sehingga gampang kita ini, karena tidak mungkin kita menang tanpa ada bukti dan saksi, tanpa ada data gitu. Nah, jadi intinya gini, Anda udah benar sekarang ini hutang itu harus diselesaikan, harus diinikan. Sisanya gini, perlu penjelasan juga bahwa hutang kartu kredit KTA itu tidak ada jaminan gitu. Jadi kalau dalam teori pembayaran hutang saya itu di nomor 5 kan gitu. Yang penting yang ada jaminan dulu gitu. Stres nagih mereka ya nagih. Tapi intinya apa? Kita tetap kooperatif, minta payment history mau sending dari awal sampai akhir. Kalau keberatan semakin bagus, semakin mereka tidak memberikan, semakin bagus kita negosiasi memperlama itu. Sampai kita ikhtiar cari uang gitu. Kenapa gitu? Karena gini, di kartu kredit KTA ketika kita tidak mampu bayar, kita tidak dibebankan apapun lagi, hanya tambah 150.000 aja gitu. Kalau dulu kan dibebankan bunga berapa? Kalau Anda udah call 5, syaratnya satu, Anda harus call 5 gitu. Call 5 itu udah nggak bayar sekitar 8 sampai 10 bulanan gitu. Jadi macetkan dulu, ketika udah macet, total macet, Anda sudah call 5, dampak buruknya ada. Anda kalau udah call 5, Anda tidak bisa pinjam kemanapun, dan itu sebenarnya berkah gitu. Karena Anda akan masuk daftar blacklist OJK gitu. Dan khawatir, saya juga termasuk salah satunya gitu. Dan saya sekarang bahagia, kenapa? Karena tidak perlu saya minjem lagi, saya kalau ada uang saya beli, kalau enggak ya nggak usah gitu. Jadi ini seperti itu, jadi ada konsekuensinya juga Anda tahu ya. Tapi saya harap Anda tobat riba dulu, sebelum ini jalan, Anda tobat riba dulu. Paling utama adalah apa? Jadi intinya kartu kredit dan KK itu tidak ada jaminannya dan tidak akan masuk penjara segala macam selagi kita ada kemauan untuk membayar. Asal Anda tidak melakukan tindakan pidana juga. Jadi unsur-unsur pidana Anda hilangkan. Jangan menjanjikan, jangan apapun, jangan segala macam-macam. Insya Allah Pak, mohon doanya doang gitu aja kalau mau bayar. Jangan buatin pernyataan dan apapun itu. Jadi ini seperti itu. Negonya gimana? Pertama negonya minta payment history mau sending, contoh surat sudah ada. Kalau mereka memperlambat ya kita diam-diam slow aja gitu. Dan saya sekarang mendampingi, saya dipaksa untuk ketemu, oh enggak, gimana saya bisa ketemu kalau saya nggak ada datanya gitu. Saya minta payment history, Pak harus hubungi 1.900, alah kan saya di situ udah cukup gitu. Saya balasan by email aja, WA saya kecilkan segala macam.
mereka datang saya cuekin gitu. Kalau mereka datang saya minta kasih surat aja, minta SP1 nya ke mereka, lengkapi dulu baru kita ketemu, kita ngobrol. Tanpa itu dilengkapi nggak bisa Pak. Kan sesuai gini di undang-undang ini untuk perlindungan konsumen bahwa kita dan mereka sederajat gitu. Jadi kita harus punya data dulu dari mereka. Jadi itu intinya. Dan itu kita lamakan terus, semakin lama semakin asik. Jadi intinya seperti itu. Tenangkan dulu. Nah, kartu kredit itu biasanya itu kita dapat potongan sampai 70%. Hanya 30% untuk kita bayar. Semakin lama semakin asik. Ya. Ada kartu kredit yang ngomong limitnya aja anggaplah 8 juta, tiba-tiba utangnya 30 juta gitu. Karena itu ada bunga dan yang lain. Ini resmi dari mereka ngasih payment history, tapi payment history tidak ada kop suratnya. Bilangin itu juga kalau saya nanti kasih payment history, saya buat surat lagi. Mohon payment history-nya dilengkapi dengan kop surat gitu. Nah, kan gitu. Tambah lama lagi, tambah asik lagi gitu. Jadi dia payment history nggak cukup kalau tanpa ada kop suratnya dari mereka gitu. Nah, kenapa butuh itu? Karena apa? Kalau mereka membebankan biaya lain, kita laporkan OJK gitu. Kadang-kadang kan gitu, pihak ketiga buatin payment history hanya selebar kertas putih tok gitu. Segala macam-macam hanya tulisan kok, tidak ada ini dari mana, nggak ngerti, sehingga ketika pembuktian pengadilan itu susah, ketika OJK mau ngelacak juga susah. Tapi kalau udah jelas di situ ya udah, kalau bisa yang membuatnya siapa gitu situ, nama yang membuatnya, ya udah kita mainkan di situ untuk buying time tadi, buying time strategi gitu. Jadi tenangin Mbak Septiana, tenangkan diri dulu, bayar semampunya. Kalau mampu 500 ya kecil aja buat bagi beberapa ini. Kalau Anda supaya tidak gimana ini, kalau enggak ya udah Anda stop dulu pembayaran segala macamnya, nego untuk pelunasan pokok. Saya mau lunasi, minta negosiasi restrukturisasi. Contoh tadi desa 32 juta tadi, mungkin Anda bayar, mungkin targetnya Anda berapa? 30 juta ya 30 juta aja. Mau nggak 30 juta dari beberapa sepertiganya dari seluruh kasus tadi itu. Dan itu apa? Negokan pelan-pelan ke mereka semua gitu. Sampai mau. Kalau mereka mau syukur, nggak ya nggak apa-apa. Jadi intinya apa? Kita hanya kapan hari pernah di SKD Mbak Diana namanya utang 27 juta, terakhir bayar berapa coba? Udah deal 7 juta sih sebenarnya. Dari udah berapa tahun macet dulu. 7 juta, tapi Mbak Diana 7 juta boleh, tapi 24 bulan ya. Nggak mau lagi minta dibayar langsung 3 juta bayarnya. 27 juta cuma bayar 3 juta, 10% kan? Hanya bayar 10%. Itu tergantung kasus masing-masing berat apa enggaknya. Semakin lama, semakin diskonnya semakin besar gitu. Dan kalau sebenarnya kalau ditangani pihak ketiga itu lebih bagus gitu. Karena apa? Kalau di pihak perbankan sendiri yang nangani biasanya diskonnya cuma kecil 10%, 20% dulu. Gitu aja. Kenapa sih Cap ngeyel seperti itu? Nggak ngeyel sih, karena memang kartu kredit kan kalau kita lihat payment history-nya nanti antara kita yang sudah bayar nanti jauh banget, berkali-kali lipat gitu. Utang kita anggap 10 juta, kita udah bayar sampai 30 juta gitu. Karena yang buatnya besar, karena dari situ pun ada proteksi bagi mereka untuk ketika macet gitu, 2% atau berapa persen gitu. Ini pencadangan dananya gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.